إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib pada kesempatan Sayyidul Ayyam ini berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya ketakwaan ini sehingga wasiat takwa menjadi bagian daripada rukun khutbah. Bermakna betapa pentingnya kita mendengarkan, saling nasihat menasihati, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah timpalkan wa kunu ma'as sadiqin, dan kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Apa maknanya? Untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah, kita penting selektif dalam memilih pergaulan, yakni bergaul bersama dengan orang-orang yang benar, bergaul bersama dengan orang-orang yang jujur. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah pada hari ini sesuai yang ditetapkan oleh Majlis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yakni menjaga kerukunan umat beragama. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita menyadari keberadaan orang selain kita. Penting kita menyadari bahwa selain kita ada manusia-manusia yang lain
yang juga Allah berikan kesempatan untuk hidup. Maka penting juga bagi kita menyadari bahwa ada ideologi-ideologi yang dibawa oleh manusia-manusia yang lain. Maka jika kita bisa memahami keberadaan sebuah esensi yang bukan hanya kita, maka ada beberapa sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi momentum Desember yang akan mendekati tanggal 25 Desember ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kita sebagai seorang yang mempunyai akidah, seorang yang mempunyai tolak ukur dalam menjalankan agama. Tidak boleh pula bablas dalam memahami keberagaman tersebut. Maka dari itu hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya kita menghadapi keberagaman, mempercayai keberadaan agama-agama yang bukan hanya agama kita, sehingga bisa terwujudlah kerukunan antar umat beragama tersebut. Maka tentunya kita bertanya kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Tarak fikum amrain lam tadillu abadan mata intamassaktum bihima." Aku tinggalkan kepada kalian dua pegangan yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat rasulihi, yakni berpegang teguh kepada Allah, kepada kitab Allah yakni Al-Quran, juga berpegang teguh kepada sunnah Rasulnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk hidup rukun antar sesama umat beragama? Yang pertama, Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang mengakui keberadaan agama-agama yang lain. Apa yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah? Allah katakan, "Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim wala hum yahzanun." Orang-orang yang beriman dan juga orang-orang Yahudi, wan nasara, juga umat Nasrani, was-sabiin, para penyembah api, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak akan merasakan takut dan juga sedih ketika di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita ambil inti dalam ayat ini? Bahwa Allah mengakui keberadaan agama yang lain. Karena Allah sebutkan, "Innal ladzina amanu", sesungguhnya orang-orang yang beriman, "walladzina hadu", juga orang-orang Yahudi, "wan nasara", juga umat-umat Nasrani, "was-sabiina", dan juga para penyembah api atau majusi. Allah mengakui keberadaan mereka. Tetapi memang pada akhir ayatnya Allah batasi, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka tidak akan pernah merasakan takut dan juga merasakan sedih. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, penting bagi kita mempunyai sikap pluralitas, mengakui agama-agama yang lain tentang keberadaan mereka. Maka yang kedua, apa selanjutnya yang harus kita lakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama? Yang kedua adalah tidak memaksakan paham kita kepada mereka. Meskipun kita berulang kali mendengarkan
Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah Islam. Dan kita harus yakin dengan itu. Bukan berarti membuat kita memaksakan paham tersebut kepada mereka. Karena Al-Quran juga mengajarkan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Bahkan juga Allah katakan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ini adalah ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap toleransi, tasamuh, berlapang dada dengan keberadaan agama yang lain. Maka hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, sekuat apapun keyakinan kita, tak lantas membuat kita memaksa orang lain untuk beragama, berkeyakinan sama dengan keyakinan kita. Yang ketiga, Allah juga mengajarkan kepada kita, meskipun kita mengakui agama kita yang paling benar, tidak tak lantas pula membuat kita tak adil kepada orang yang tak seakidah dengan kita. Apa kata Allah dalam surah Al-Mumtahanah? La yanhakumullahu alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarru wa tuqsitu ilaihim. Allah tak melarang kamu bersikap kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dan tidak pula mengusir kamu dari kampungmu, antabarru, untuk kamu bersikap baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan juga berbuat adil kepada mereka. Apa maknanya? Selagi orang-orang yang tak seakidah dengan kita, dalam garis bawah, tidak memerangi kita, tidak pula mengusir kita dari tempat tanah kelahiran kita, sebagaimana yang dilakukan Israel laknatullah kepada Palestina, maka tidak ada larangan bagi Allah kepada kita antabaru, untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, ada cerita yang menarik disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, bahwa Imam Hasan Al-Basri mempunyai tetangga seorang yang kafir atau non-muslim. Maka Imam Hasan Al-Basri ini yang terkenal ramah dan baik kepada tetangganya, beberapa hari membuat tetangganya merasa kehilangan, karena tak merasakan lagi sapaan lembut, kebaikan-kebaikan Imam Hasan Al-Basri beberapa hari. Merasa kehilangan, lalu dia cari kemana Imam Hasan Al-Basri. Ternyata setelah dia telusuri, Imam Hasan Al-Basri ternyata sedang sakit di dalam kamar. Lalu orang non-muslim tadi menjenguklah imam tersebut dalam kamarnya. Ketika dia dapati Imam Hasan Al-Basri dalam keadaan terlentang, dalam keadaan sakit, lalu dia perhatikan sekeliling kamar Imam Hasan Al-Basri tersebut. Lalu dia lihat ada ember yang menampung air yang jatuh dari lantai 2. Lalu berpikirlah non-muslim tadi, ini sepertinya air yang jatuh dari kamar mandi saya, karena di atasnya adalah kamar saya. Lalu non-muslim ini pun bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, Wahai Hasan Al-Basri, sudah berapa lama engkau menampung air kotoran dari kamarku ini? Maka Imam Hasan Al-Basri pun menjawab, sudah lebih dari beberapa tahun. Hal ini membuat orang kafir ini pun takjub dengan akhlak Imam Hasan Al-Basri.
seseorang yang berbeda agama dengan dirinya, sehingga takjub membuat dia pun meminta Imam Hasan Al-Basri untuk menyaksikan syahadatnya, mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Imam Hasan Al-Basri. Apa maknanya hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah? Terkadang dakwah kita kepada orang-orang bukan hanya lewat ceramah semata, bukan hanya lewat paksaan-paksaan memakai kopiah, sarung atau jubah semata, tetapi terkadang dakwah yang paling efektif itu adalah bagaimana menunjukkan akhlak sejati sebagai seorang muslim. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh pada diri seorang Rasul adalah percontohan yang baik. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, meyakini agama kita bukan berarti membuat kita terhalang berbuat baik dan berlaku adil kepada pemeluk agama yang lain. Tetapi hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, perlu juga ada pembatasan dalam menjaga kerukunan umat beragama ini. Apa itu? Dalam surah Ali Imran juga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan selain kamu, maksudnya tidak seakidah dengan kamu, menjadi kawan akrab. La ya'lunakum khabala, karena mereka tidak akan henti-hentinya menginginkan kesusahan bagi kamu. Meskipun kita mungkin bermuamalah setiap harinya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah pun bermuamalah kepada non-muslim, kepada orang kafir, tetapi ada batasan-batasan yang harus kita hindari, yakni menjadikan non-muslim sebagai kawan akrab, dalam artian dia tahu bagaimana rahasia-rahasia kita. Begitu juga Allah katakan dalam surah Al-Maidah, jangan jadikan non-muslim itu sebagai pemimpin. Maka ini adalah batasan-batasan yang harus kita pahami sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran terhadap diri kita. Termasuk juga dalam memakai atribut-atribut yang tidak sesuai dengan akidah kita. Maka Rasul pun mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk pada golongan tersebut. Banyak orang yang mengatakan, apalah artinya memakai topi, memakai atribut-atribut saja, ini tidak akan merusak akidah. Maka itulah yang akan justru merusak agama kita sendiri. Apa itu? Karena atribut itu adalah ciri khas akidah seseorang. Kalau kita senantiasa mendakwahkan dengan bentuk pakaian-pakaiannya, maka suatu saat lambat laun kita pun akan ridho pula dengan ajaran-ajarannya. Apa sebab? Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah gunakan huruf lan pada ayat ini yang fungsinya harfu nafyin wa istiqbalin. Huruf lan itu bermakna meniadakan dan berlaku untuk kapanpun. Maknanya apa? Sampai kapanpun Nasrani dan Yahudi tidak akan pernah ridho sampai kita mengikuti ajaran-ajarannya, termasuk mengikuti atribut-atributnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim